Kalau boleh tahu lo sudah pernah pengalaman di admin ya? Sudah Pak, setelah 3 tahun malah aku di dunia admin. Berarti bagus lah kan? Iya, Ya, dah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah berapa uang waktu itu yang kamu pegang? Waktu itu ada yang 50 won, ada yang 100 won, dan yang tahun terakhir kemarin 150 won. Sebelumnya pengalaman admin kau nih di mana gue? Di WhatsApp 3 grup, di Line 2 grup, sama di BBM segrup. Nah, aku adminnya Pak. Ya Allah. Mabuk nih gue nih. Bukan ya, ini toko online. Прячутся. А сам куда-то собрался. Mana? Ну что же. Nah, bungkus langsung ya. Да я ini. Ini loh nontonan. Ôi, nó nhà mặt tiêu nhắm đâu. Đấy, dah. Sini orang kok sinyal, tangannya gede-gede. Dah. Ya kau. Ya nonton dulu, waktunya seleb gak lo? Nggak ada terti ya Ida nonton ini nih. Nak nonton apa pula ya itu? Hah? Ya itu nak nonton apa? Akan peti kau tadi. Oh yai. Mana ya? Oi, nak apa yai? Oi, Dem. Nah, nonton apa nian? Adik kau tadi, Mas? Main. Depan situ nak tadi. Yai nganggu dia nonton. Ya Allah. Makan enggak jadi? Oi. Nonton lah yai. Jam berapa hari? Oh, mulai acara aku nih. Hah, keduluan budak gerok. Ladies and gentlemen, Ah. Siapa menangis hari ini? Saat dikit. Nah, wih lagi. Nonton apa kawin? Dia, bah. Kemo. Nah. Kaget luka ya. Kalau nonton ini juga, wah, ush, Iwa, ini nih final malam ini nih. sepat matu abang tadi siang lah. Astagfirullahaladzim. Oh ini film lama, Mr. Bean ini abah. Oi abah. Ngomong apa ketut kau? Kau mau peti, makan peti kau sikat gigi oi. Oh, ya. Kau udah tua bangko, sehari itu 4 kali sikat gigi itu. Kau tak busuk hamu. Mr. Bean ini udah zaman jebol, tidak usah ditonton lagi. Jangan tunjuk gitu, tobok itu go. Nonton dangdut nggak gairah muda. Tak cuma tua ego. Astagfirullahaladzim. Ngomong cak kentut, kawan. Oh ya Allah, aku lelah jadi laki deh. Tak. Masak lah sana, aku nak maju kaget. Nah, dah. Dah tua tak cawa tua ini. Aku nih mentua lembu tua nak nonton aku nih nodang dulu mana baba. Sini. Hoi. Nusu juga tuh ini Allah tuh. Astagfirullahaladzim, rebut aku. Aku bangsat dah. Ya, Song dan aku ngabai. Pepe sini. Kayak kita magak sini abahnya nih. Ya kau ini kita pakai dulu. Coba duduk. kamu galak minta kremot. Ini dia musuhnya. Nah, baca minta. Seakan uji ku tadi mawal. Bah,
Woi. Eboknya Apa? ngomong. Hah? Mak ini lagi ini berubah. Budak nak nonton, ndak pacak. Apa dia udah Charlie Chaplin, Mr. Bean itu kan itu film lama, kuno. Lihat lagu gon tadi. Iwak dah goreng. Wame. Dia lah awal bakal kucing situ nah, kucing makan yo. Oh, aku tahu maksud kamu nih. Kamu nih komplain. Nah, Sumbu kompoi. dari tadi ngomong. Apa kamu tak tahu? Aku nilai 84 kuping lepekak. Nah, kuping. Jadi yang menontonnya nggak tuh gambar baik, tak kasih suara, tak dengeran. Oh, pantes. Rupanya yai kita tuh peka. Ya sudahlah kalau mak itu. Hah, kita lari tinggal lah. Bukan dulu. Iya. Hah? Kak, Hah? nak mana kak? Putan, ada kamu? Nak liputan? Iya. Kakak ni siapa namanya? Husni. Husni. Oh, Ada apa? iyalah. Dak ada nanya, nak liputan sana ya? Iya. Oh, Boleh? iyalah. Ya, ya kak. Ya, Itu ya, Kak, ya? Iya. Ya Pak, ada apa Pak? Nak make audisi presenter? Tidak. Hmm, Gini, kak. Aku Iya. ini kan kakak iparnya Husni. iya. Nyari Husni ke sini. Nah, bini aku tuh nak melahirkan. Aku tak tolong nian. Jadi aku tuh nak buat duit sejuta. Bini aku tuh lah buka limo. Iya. Jadi aku tuh nak cepat-cepat ambil duit. Duit aku tuh ada sama Husni Hmm, sejuta. Jadi suruh di sini baik. Udah Kau sini banyak. lo tahu lo, mage. Sudah, makanya aku nyusul ke sini tadi Iya, tuh. minta. Aku punya duit cek inilah. Ini juga duit makan aku. Ya udah. Iya. Iya, masa Iya. aku kalau misalnya ada segitu, kakak ambil sama Husni. Duit aku tuh di Oh, Husni. ya, Aku kakek pinjam kau itu dulu. Husni nanti Iya, ini. kakek pas Husni balik, kakak ambil tuh. Karena Iya, iya. aku nih lah tinggal nunggu bayar langsung lah dia tuh. Oh, Udah iya. melahirkan. Nah, Kak, kalau duit Ya. kena turun ni lah. Iyalah. Lagi kamu misalnya minta dengan Iya. ini minta bantu kan? Ah, kakak ya. Oke, Kakak oke. sama Husni ya. Iya, Aku iya. ya. Tidak apa-apa, Ikhlas ya. kita ikhlas Iya lah, nih. pinjam balik kan, Udah, tapi Pak. iya, sama iya. itu. Iya. Cek Dep dah itu. Iya lah, cek Dep gerbak iya. Iyalah, aku sana dulu ya. Aku Makasih. masuk lagi ya, guys. Cek Dep, Cek Dep. Oi, Apa kabar Cek Dep? baik, alhamdulillah baik. Ah, Cek Dep. Bukan siapa? Aku nih kakak ipar Husni. Oh. Dia Cek ini, Cek Dep. Aku tuh kan istri aku nak melahirkan, Ayu Husni ini kan. Nah, cuman duit melahirkan tuh dibawa si Husni, kata nak syuting. Oh, tadi ada Husninya. Iya itu makanya aku berkancang ke sini kan. Tapi aku tuh butuh duitnya nak bayarnya nih. Karena kalau sebelum dibayar administrasinya udah pajak keluar. Iya. Oleh kenal bawa nama Husni itu ya, Iya. Jadi aku pacak tolong sadonya be dulu ya, Iya Cek Dep. Bisa banyak-banyak Cek Dep, aku minta tolongnya Cek Dep. Ini. Ya memang tidak banyak, adanya mak inilah nah, ada Nah, pinjam tuh Cek Dep ya. Iya, iya. Gek temu Husni, itunya duit aku tuh di Husni kayak Cek Dep ambil bae. Sama Oke, Husni ya. nah. Pinjam nih Cek Dep. Cek Dep. Iya, iya, iya. Makasih ya. Oke, yuk. Ya, Pak Cek Dep. Kamu siapa? Nyari Husni aku Pak. Aku nih nak nyari Husni sini. Tapi dia aku nih melahirkan, aku nih kakak Husni, kakak iparnya. Jadi aku minta tolong nian Pak. Jadi tuh aku kesini nak ngambil duit. Duit aku terima Husni kesini 1 juta.
Nah, bini aku tuh melahirkan. Cuman duitnya udah kate, dia belum bisa diapain bidan situ. Inilah laku pecah buka limo ini, Pak. Jadi butuh duit. Siapa lagi lah aku nih. Dia punya bingung nian inilah. Nggak nyari usninya lah kesini nih. Kurang berapa? Duit sejuta, Pak. Tolongnya lah, Pak. Tolongnya lah, Pak. Aku nih, Pak. Anak pertama ini nih. Lah nak pasang impus bola bini aku nih kan. Aku tuh kemana lagi siapa dan aku udah kati kemana keluarga tuh jauh. Pak tolonglah Pak, pinjam duit bapak baik kalau begitu kalau sudah kati Pak. Jadilah. Jadi aku ngambil ini be, aku tunjuk 500 Iya. Kaget aku ambil duit lu sini 500 Iya Pak. Iya nih lah Pak mau kasih lah Pak, cuma aku nggak tahu banyak lagi. Aku di kemana lagi dan jangan terus nih di sini. Aku cari di sini. Oh iya. Tolongnya lah Pak. Duit dikit. Iya, aduh. Iya Pak ya. Lagi ambil sama Husni Pak ya. Iya. Iya Pak. Gunakan apa? Lagi aku ngambil duit dengan Husni be. Iya Pak, makasih nah Pak yo, makasih Pak yo. Biarlah. Iya Pak yo. Makasih Pak. Yo, makasih Pak yo. Iya. Duit naik. Aman apa? Aku ada cerita baik bagus ini. Nah, bener ini. Tadi di simpang 4 di cewek, bang, handle. Mantap tak? Mata tak tahan, pedes masa. Oke, aku nak kamera dulu ya. Nah, bener kan ini si Husni lah datang. Iya. Nih, mana kabar ini? Ayo itu. Hah? Nak aja kan? Ayo. Ayo mana? Ayo kau. Ayo kandung. Iya, tadi kan ada ini kakak IP kau kesini datang. Ngapa? Kalau ayo kau nak lahir. Ah, ilah aku 3 beradik. Aku anak tua, Dwiko lanang galo, bujang galo. Nak mana baca? Ada ayu bunting dari mana seloyo? Lah, jadi siapa tadi? Nol. Kalau di nama. Itu tadi tuh. Ay, kalau bukan Husni aku aso. Ya lah, Husni Mat Boger. Husni alias Mat Boger. Yang mana jing-jing? Kalau pindah dewek. Nah, berarti kamu nih kena budi. Aku nyumbang tengah 200 tadi. Itu ayo kau. Ah, nak kenal aku. 200 lah. Otak mau nabut nih belum. Belum nyumbang aku nih. Cedep. Awak senior gong TV, awak gebek. Kena budi lah, elah Kacau ini. Hilang lagi. Kau mesti ganti duit budak ini nih. Kamu juga kena budi. Kena budi. Budi. Kena budi. Besar tolong. Kena budi. Kena budi. Ha. Kena budi. Pak. Ini Pak, tinggi gua nih, kena budi. Dia ngomong, ada wong ngari kepala TV, ngomongnya, ayu aku ngahir nak operasi perlu duit. Kata-kata, ayu, 3 adik aku nih, lanang gak lo, aku paling 2. Kena budi tinggi kok. Berapa dia tu budi? Bengak. Berapa mereka kata? Aku 200 ribu enggak? Aku tengah 200 ribu Pak. Tapi malu-malu kalau TV, ngomong sama gawe TV. Awak lah lama tua kalau sini. Masih kena budi, malu-malu Pak Sapek, bay. Rapik bos kita nah. Woi, kau tahu dah? Apa? Aku 500 budi. Untuk budi katanya.
Waduh, pagi hari ini dibuka Jaka dengan lagu galau ya Midun ya. Betul. Tentunya selamat pagi dan semangat pagi untuk seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kami masih live dari Penhead Cafe and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentunya di Simpang 4 Kedaung ya. Dan tentunya pagi hari ini seperti biasa saya Severio Manda. Dan saya Midun Radistia, ini akan ngerewangi Mang Cek Bicek yang ada di rumah dengan informasi-informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang yang memang hadir setiap hari. Betul. Dan kalau misalnya sudah hadir setiap hari pula berita-beritanya terbaru dan terkini ya. Betul. Kita bakal ngebacoi Sumatera Express hari ini hari Kamis ya 25 Maret 2021. Kalau di Sumatera Express pagi hari ini Mang Cek Midun dan pemirsa PAL TV pagi hari ini beritanya ada headline 230 warga Sumsel tertipu bisnis madu. Nah ini juga beberapanya ada dari warga Kediri, 230 ini bukan seluruhnya warga Sumsel. Nah tapi Mang Cek Bicek memang harus hati-hati nian ya zaman mainnya hari, apalagi kita nak membuka bisnis, entah itu bisnis madu ataupun bisnis lainnya, kita harus berhati-hati. Apalagi ya kita bakal ngebahas cak mano nian, ada apa nian dan mana dampaknya di masa pandemi ini untuk bisnis properti. Nah, betul. Tapi Mang Cek Bicek ini juga ada headline di halaman utama di koran Sumatera Express. Tentunya kita sebentar lagi di bulan Juli ataupun Juni anak sekolah itu akan belajar tatap muka. Nah, tapi sudah ada beberapa sistem yang sudah dipersiapkan oleh Kemendikbud dan juga bekerja sama dengan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia dan ID Ikatan Dokter Indonesia untuk sistem belajar tatap muka di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya kalau rekomendasi dari IDAI dan juga ID itu cuma 3 jam baik untuk belajar tatap muka. Tapi Mang Cek Bicek untuk berita selengkapnya atau informasi selengkapnya boleh langsung dibeli koran Sumatera Express hari ini edisi hari Kamis 25 Maret 2021. Kalau itu di halaman utama Mang Cek Midun. Betul. Dan di tangan Cek Midun ini pemirsa ada di halaman Metropolis yang biasa diisi memang dengan informasi-informasi terkini juga Cek Asi. Masih di koran Sumatera Express terbitan hari ini 25 Maret 2021. Ini pemirsa ada headline-nya Sumsel surplus daya 1379. Jadi memang ini adalah salah satu tagline untuk terangi Sumatera dan juga Pulau Jawa. Dan ini ada beberapa 6 PLTU yang beroperasi di Sumsel yang memang dikondisikan untuk yang listriknya biar dihasilkan menyuplai provinsi lain di sekitar wilayah Sumsel dan juga Pulau Jawa. Dan di bawahnya ini ada vaksinasi lansia baru 2,7% berlangsung. Jadi kita pacak jengok di sini ada wakil gubernur kita Bapak Mawardi yang memang baru sempat untuk divaksin karena beliau ini harus istirahat 20 hari pasca operasi usus buntu, dan juga ada beberapa lagi beliau langsung meninjau pemberian vaksin untuk lansia yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah. Nah selengkapnya bisa baca langsung di koran harian Sumatera Express. Wah, itu tadi sudah kita baca kayak di kolom halaman utama dan juga kolom Sumatera Express. Betul. Ya, Mang Cek Midun ya. Jadi boleh langsung dicari koran Sumatera Expressnya untuk tahu berita selengkapnya ya. Dan pemirsa PAL TV dimanapun berada, tentunya kami masih di Penhead Cafe and Resto. Kalau misalnya pemirsa PAL TV yang nak mulai beraktivitasan hari ini, boleh langsung mampir dulu ya, kita sarapan sama-sama karena di sini banyak nih menu-menunya, menu makanan dari yang sarapan, makanan berat, snack-snack, pokoknya di sini ada galau ya. Betul. Dan pemirsa PAL TV, Mang Cek Midun, mana kalau kita langsung ke berita pertama. Boleh, ya. silakan. Sekarang ini kan kita lagi belajar di rumah, banyaknya aktivitas di rumah ya Mang Cek Midun dan juga pemirsa PAL TV. Tapi ini mungkin yang ngebuat kita semakin haus akan rekreasi, semakin haus akan wisata. Nah, salah satunya di Kota Palembang ya, dekatnya apalagi di OP Mall itu ada arena ice skating yang sekarang sudah dibangun yang benar-benar es. Nah, ini juga bisa jadi tempat wisata untuk berlibur akhir pekan bersama keluarga. Ini dia, kita lihat keseruannya. Pecah inilah arena olahraga ice skating OP Mall Jakabaring yang ini hari lah sudem diperbarui dengan guna ke es, sehingga ngebuat banyak para wisatawan yang pengen main ice skating di sini. Ice skating ini merupakan permainan yang dipavoriti budak muda. Cara main ice skating ini gampang-gampang susah. Ice skating harus pakai sepatu yang khusus, terus juga aman pemula bisa langsung dilatih sama pegawai dari ice skating. Menurut keterangan dari salah sikok pegawai ice skating, ngatuka aman baru main ice skating tidak boleh ngelangkah kaki terlalu jauh. Dan juga kaki harus dibentuk kepi
terus badan agak sedikit menunduk, sehingga bisa tegak sama lancar pakai sepatu tersebut. Oh, untuk cara main ice skating yang baik itu harus tahu caranya dulu. Nanti di sini juga ada instruksinya yang ingin ngasih taunya gitu kan. Tapi di sini nanti juga bakal dikasih tahu sih sama kakak yang jaga ring di sini. Nggak hanya sekedar main bisa aja. Kalau memang kalian pada pengen main ice skating juga di sini juga ada sekolahnya. Kursusnya kayak? Kursusnya ada di sini. Kak, bisa dijelasin secara singkat nggak Kak? Gimana cara main ice skating untuk pemula Kak? Kalau untuk pemula itu kakinya harus berbentuk huruf V, harus diangkat langkahnya sedikit-sedikit. Kalau kita di tanah itu kan langkahnya jauh. Kalau di sini harus sedikit-sedikit langkahnya. Sedangkan menurut keterangan salah siko pengunjung, ngato keaman semenjak ice skating OP ini diperbarui, dirinya sering kali kesini. Terus juga tempat ini jadi tempat favoritnya untuk berolahraga di akhir pekan. Untuk latihannya paling 2-3 kali datang ke sini, Mas. Kenapa Mbak kita hobi main ice skating sini Mbak? Iya, soalnya kan baru-baru ini dia pakai es kan, yang biasanya kan kemarin dia pakai lantai gitu, Mas. Jadi kurang licin. Kalau udah pakai es kan ada sensasinya gitu. Oke. Mbak, untuk biayanya sendiri berapa nih Mbak masuk sini Mbak? Kebetulan kita pada bulan ini lagi ada promo buy one get one, Mas. Oke, jadi berapa itu Mbak beli one get one satu? 2, iya. 92. Jadi satunya lagi gratis. Jadi 2 5.000. Mbak, itu terjangkau nggak di kantong kita sebagai mahasiswa nih Mbak? Untuk saat ini ya Mas, apalagi ini lagi itu kan promo main sepuasnya, jadi worth it banget sih buat mahasiswa kayak kita. Pengelola ice skating dewek ngato ke, aman arena ice skatingnya ini sangat landrap ke protokol kesehatan, di mana jero arena cuma boleh 40 wong yang main, terus juga harus pakai masker, sama pakai sarung tangan. Sedangkan untuk rego tiketnya dewek di sini cuma 100.000 rupiah per wong. Kita protokol kesehatannya itu kita selalu ukur suhu, dan juga kalau untuk menerapkan protokol kesehatan jaga jaraknya itu kita selalu harus pakai sarung tangan dan juga pakai masker, dan juga jarak minimal itu 2 meter gitu. Untuk di dalam kita batasin nggak Mbak berapa orang yang bisa masuk atau sebanyak-banyaknya? Kalau untuk batas itu kita batasin satu sesinya itu 45 orang maksimal. Berapa jam Mbak? Satu sesinya itu 1 jam 30 menit. 1 jam setengah ya Mbak. Mbak. Irawan, PAL TV. Rame ya yang main di ice skating OP Mall itu Mangcek Medan, tapi dimanapun bae berado, dimanapun bae nak berwisata, dimanapun bae nak berakhir pekan sama keluarga, protokol kesehatan tetap nomor 1 ya. Betul. Harus dijaga. Walaupun memang kita ladas ya di tengah pandemi ini dewek, memang tidak memungkiri kadang bosen juga Cik Asi. Jadi salah satu tujuannya boleh OP ice skating tadi memang harus menerapkan memang protokol kesehatan ya. Setuju, Mangcek. Dan Cik Asi dan juga pemirsa yang di rumah, kita beralih ke informasi yang unik sih kok ini. Ini biasanya vaksinasi dilakukan oleh wong ini dengan pakai baju biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Polres yang ada di Pali melakukan hal yang beda karena mereka ini rata-rata untuk vaksin menggunakan baju adat daerah. Cak, mau nanya informasi selengkapnya? Kita jenguk sama-sama. Ada hal yang menarik ini hari pas proses vaksinasi COVID-19. Dosis 2 di lingkungan Polres Pali, sebagian personil Polres Pali menggunakan seragam pakaian adat tradisional sama tokoh legenda Indonesia ternama. Penggunaan pakaian adat tradisional sama tokoh legenda Indonesia dengan tujuan menghibur sama ngajak segala anggota Polres sama masyarakat untuk galak divaksin COVID-19. Karena vaksinasi ini aman sama sehat dan juga mencegah penyebaran luas COVID-19. Ya, karena sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksin. Adapun pakaian tradisional yang dipakai jeru vaksinasi ini pecak Jawa sama Sumatera, serta tokoh legenda ternama Yola Wiro Sableng sama Pendekar. Aji, PAL TV.
Ya, so ini salah satu inisiatif yang memang dilaksanakan oleh Polres Pali, CAC kalau kita jenguk. Jadi wong yang divaksin jadinya lebih ngerinya tidak karena bukan divaksin ya, karena ada tokoh-tokoh tadi. Ya. Kalau kita jenguk bukan cuma baju adat daerah, tapi juga tokoh-tokoh Indonesia, tokoh legenda yang memang dihadirkan oleh Polres Pali tadi. Jadi ya. ini juga bisa jadi ide kreatif juga. Betul. Ya. Jadi sekalian walaupun kita nak vaksinasi, kita seru-seruan dengan kita mengetahui edukasi dengan tokoh-tokoh yang ada. Betul ya. sekali. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini kalau misalnya makanan kesukaan atau makanan favorit dan makanan khas di Kota Palembang itu selain pempek ada yang namanya pindang, Mang Cik. Nah, kalau ini selain makanan khas Palembang pindang, tapi pindang selai ini beda pecak pindang biasanya. Nah, karena di mana pindang selai ini iwaknya tuh dimasak dengan ngegono ke asap. Nah, jadi cak manonian cara pembuatannya, cak manonian rasanya kita lihat dulu berita selengkapnya ini dia. Nah, Bersepol TV ketemu lagi sama Mirna. Hari ini Mirna bakal ngajak Mancek Bicek untuk nyicipi pindang, yaitu makanan khas Kota Palembang ini, pindang salai. Nah, sekarang Mirna ada di Pondok Pindang Salai yang ada di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari. Pecak mana nih sih rasanya dan pecak mana penampakan dari pindang itu, kita jingak sama-sama sekarang. Pelai Mirna yuk. Kota Palembang kaya akan budaya dan juga kuliner. Salah siko makanan kuliner khas Kota Palembang ialah pindang salai. Di mana pindang salai yang baru dibuka di Jalan Gubernur Jakabareng ini menyajikan segala macam jenis pindang yang dibikin berbahan iwak salai. Nah, bagi pemirsa Pal TV yang penasaran sama cara pembuatan, terus juga cak manunian rasa pindang salai di Pondok Pindang Salai di kawasan Jakabareng ini, kita selik reportasenya. Ini Gubernur Haji Bastari. Halo, selamat siang Mbak. Siang Mbak. Halo, ini perkenalan dulu nih sama Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang di rumah. Ini namanya siapa? Namanya Titin. Oke, Mbak Titin ya Mbak. Ini Mang Cek Bicek ini penasaran nih, cak mana sih proses pembuatan dari pindang salai yang ada di pondok ini dewek nih. Boleh dijelasin nih bahan-bahannya, terus proses pembuatannya nih cak mana? Prosesnya enggak terlalu susah ya, gampang lah kayak masak di rumah seperti biasa lah. Bahan-bahannya juga ya bahan-bahan biasa, cabai, bawang, itu asam jawo, ada nanas, ada serai, itu dijadiin cabai, bawang, nanas apa itu di blender, jadiin siko sampai dikasih air sampai jadilah kuah pindang itu. Jadi kuah pindangnya ya. Nah, kalau kita dewek di sini pindangnya ada pindang apa bae sih, Mbak? Selain salai kita ada galo. Nah, pindang gabus, pindang patin, pindang tulang, pindang udang, pokoknya lengkap, pindang burung. Ada galo. Kalau menu favorit di Pondok Pindang Salai ini apa? Kalau favorit yang jelas pindang salai. Salainya ya aku rasa dak kati duanya kali di Palembang ini. Kalau dak percaya coba lah. Sudah coba dulu berarti. Coba dulu, ya, harus coba, wajib coba. Oke, nah kalau ini iwak salainya dewek didapat dari mana nih? Kalau iwak salai kita beli dari pengrajin ya. Bisa dari banyak sih, dari ada yang dari Musi Duo, terus ada yang juga yang supply antar ke sini. Pokoknya mana yang ada yang kualitasnya bagus kita ambek kayak gitu. Oh nih Mbak Titin nih, harga dari pindangnya sini variasi kan ya pastinya. Ini mulai dari harga berapa nih, pas dak nih kira-kira di kantong nih? Pas banget Mbak, jangan khawatir. Pokoknya udah ada bikin kantong bolong. Nah, berarti pacak makan galo. Pacak makan galo. Dari harga kalau pindang itu 25.000 itu udah dapat nasi, sambal, lalap. Sudah komplit ya? Sudah komplit, Mbak. Pasti kenyang. Pasti kenyang dan lemak ya pastinya, makanya jangan tidak coba. Oke, boleh nih disampaikan sama Mancek Bicek pemirsa Pal TV, ini harapannya ke depan, ini Pondok Pindang Salai ini bakalan jadi apa ya kayaknya? Harapannya ke depan ya pengennya berkembang lah seperti kayak halnya pempek lah ya, itu tadi yang aku bilang tadi. Jadi dikenal semua kalangan masyarakat baik di Palembang maupun di luar Palembang, bahwa salai itu adalah makanan khas Palembang yang wajib kita lestarikan. Benar, selain pempek pastinya ada pindang salai. Benar. Nah, Mancek Bicek pemirsa Pal TV, di depan Mirna ini sudah ada menu dari Pondok Pindang Salai. Nah, kalau di sebelah sini ini ada pindang salai ikan lele.
Kalau yang ini pindang ikan patin segar, dan yang ini pindang ikan salai nila, dan yang ini pindang salai ikan patin juga. Nah, pecak mananya ini rasanya, kita bakal coba sama-sama. Terutama ini kita bakal cicipi dulu rasa kuahnya. Rasa dari ikan salainya dewek. Kalau yang ini ikan lele. Yang pastinya memang rasa ikan lelenya tuh tidak bakal hilang, tapi memang ada ciri khas dari ikan asapnya tadi. Nah, untuk Mang Cek Bicek memang yang tidak senang dengan bau amis atau memang dari lemak-lemak ikan itu dewek, ini patut dicoba untuk pindang salainya. Yang pastinya itu harganya lemak, murah, yang pasti banyak isinya. Dan Mira Sugiarti Putri, Irawan, Pol TV. Lihat Cek Mirna yang langsung ke lokasi nyobain pindang salai ini, jadi pengen. Tapi ini masih jam 10, belum jam 10 Cek Asi ya. Jadi agak kita cari be ya di mana tempatnya pindang salai ini Caknya lemaknya. Tapi pemirsa, di segmen kedua kita bakal balik lagi, kita bakal ada talk show ngomongin tentang perkembangan bisnis perumahan, kerugian yang dialami para developer, usaha untuk membangkitkan bisnis perumahan. Nah, Cak Mananian talk show-nya, makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Aku akan nostalgia seiring arahku kehilanganmu, merintis sendiri di telan deru kotamu. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party, siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara, mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker. Yang dalam itu aku yang penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Baik, kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Biji kau kaya mati. Makan TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besarnya di rumah kau tidak main betul ya. 10 orang kaya. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget
Bilnya Yai. Bukan dibayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Ujung kalau aku mudi ke dia. Punya dia, mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Apa dia bunda lain? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Di masa pandemi ini hari, segala sektor usaha lesu, tidak terkecuali sektor bisnis perumahan. Oleh karenanya, para debt collector meski punya kiat khusus supaya usaha mereka bangkit lagi. Salah sikok dilakukan oleh M. Bagir. Selaku salah sikok debt collector ternama di Palembang, lanang muda ini punya 3 kiat buat bangkit ke usaha perumahannya. Ada 3 hal yang wajib kita lakukan sekarang, termasuk yang kami lakukan sekarang ini. Pertama itu melakukan tur virtual. Tur virtual ini di masa pandemi kan kita tidak bisa open house ataupun mengadakan kunjungan ramai-ramai ke lokasi. Nah, alternatifnya kita buatkan tur virtual. Jadi seperti video 3D, ketika kita share link kayak gitu, calon konsumen merasa melihat rumah dengan sekelilingnya. Posisi kunjungan virtual. Kunjungan virtual, jadi bukan hanya link yang kita sebarkan agar konsumen seolah-olah melihat sekeliling perumahan kita, tetapi juga kita mendapatkan data dengan buku tamu atau buku tamu virtual atau penandatanganan elektronik seperti itu. Dan yang ketiga itu kita mau tidak mau harus memberikan gimmick yang menarik. Dengan kondisi COVID, banyak penurunan di berbagai sektor, mau tidak mau kita harus beri stimulus kepada konsumen. Ketika terjadi pembelian, mereka merasa tidak. Usaha yang dilakukan oleh M. Bagir itu dewek, ini cukup dirasakan manfaatnya, di mana sudem ada perbaikan dibanding ke beberapa waktu liwat, sejak pandemi pertama kali berangsur di tanah air. Pas pandemi pertama kali terjadi, uji M. Bagir, usaha perumahannya sempat lesu, sehingga alami penurunan mencapai 50%. Firman Hidayat, PAL TV. Itu dia tadi pemirsa, kita jengok sektor usaha memang yang lagi kenonnya di era pandemi sekarang, karena memang dari mulai menengah ke bawah, menengah ke atas, sampai yang atas pun ini sudah terdampak yang namanya virus COVID-19 untuk perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya di kota Palembang, Ciasi. Setuju Midon, jadi semua sektor jadi kena dampak dari pandemi ini Dewe. Tapi mulai sekarang kita sudah berangsur membaik ya. Betul. Tapi kita bakal ngupas ini Manca Bice tadi sudah Bice asli sounding ya, bahwa kita bakal talk show tentang perkembangan bisnis perumahan, kerugian yang dialami para developer usaha untuk membangkitkan bisnis perumahan. Dan sudah hadir di Penhead juga Cafe and Resto sama kita galo-galo ya Manca Midun. Ini sudah ada Kak Muhammad Bagir selaku developer perumahan. Selamat pagi Kak. Pagi ya. Dan juga ini ada Kak Arifudin selaku pengacara atau kurator ya yang di pagi ya. Dan tentunya ini mau kasihnya sudah hadir pagi hari ini, kita ngobrol pagi di Halo Palembang. Dan tentunya langsung baik mungkin Manca Midun di era pandemi ini banyak nih dampak yang kita rasakan, apalagi di perumahan ini. Memang cak manonian sih Kak kondisi khususnya di sektor bisnis perumahan di Kota Palembang? Kalau untuk perumahan sangat berdampak, apalagi ini tidak terasa kan sudah hampir setahun. Betul. Jadi 2020 bulan Maret itu mulai perumahan itu mulai merasakan penurunan, bukan di perumahan, seluruh sektor. Mulai dari sampai di akhir kuartal ketiga. Nah setelah itu ada berita vaksin baru agak naik, tetapi dampaknya sangat ngeno, sangat berasa, hampir sekitar 50% terjadi penurunan seluruh perumahan di Palembang. Itu 50% omset atau penjualan? Penjualan, dari penjualan langsung.
drastis, otomatis balik ke omset juga. Iya betul ya. Dan kita juga nanya dulu, Cik Asi ini dengan Kak Bagir juga, sejauh 50% itu turunnya di era pandemi ini Dewek. Betul. Jadi memang udah ada penurunan, nah harapan posisinya memang sangat berdampak, baik dari penjualan, dari keseluruhan, karena dari income konsumen juga kan mulai menurun, pembelinya banyak yang was-was, nak metu takut, nah jadi sangat berdampak di posisi situ. Berarti di sektor penjualan ya yang sangat berdampak ya. Tapi apakah di masa pandemi ini dengan penjualan yang menurun ada promo-promo yang malah banyak promo-promo atau hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan? Betul, itu yang memaksa posisi kita sebagai developer harus kreatif. Betul. Mulai dari gimmick yang kita kasih, cak mano caronya kan kita tetap pengen penjualan. Betul. Mulai dari gimmick, promo, diskon macam-macam. Karena ini unik. Pandemi kali ini kan posisinya unik. Kita pengen berjual, tapi uang takut nak datang. Kayak gitu. Jadi memaksa kita untuk kreatif. Yang pertama kita harus buat virtual kedatangan virtual. Jadi posisinya kita kasih link, posisi konsumen itu seolah-olah datang ke perumahan dan juga seluruhnya serba digital sekarang, memaksa konsumen tidak pacak datang, tapi kita pengen konsumen itu nyingok rumah. Betul. Gitu. Nah, itu dari segi developernya Dewek CS. Nah, kita ke Kak Arifuddin ini SHMH yang memang selaku pengacara dan juga kurator ini Kak nyingok bisnis developer sekarang di tengah pandemi dari pandangan pengacara atau juga kurator sama Kak. Ya, jadi kalau dari kita sebagai pengacara memang selama pandemi ini kelihatan ya turunnya karena selama pandemi kalau kita kan perkara-perkara developer itu biasanya menyangkut masyarakat banyak dan biasanya itu kalaupun ada sengketa yang memang nilainya ya lumayan besar lah itu biasanya sengketanya sudah puluhan sampai ratusan miliar. Nah memang kejingoan dari banyaknya perkara-perkara niaga pengadilan niaga itu yang menyangkut developer yang cukup naik signifikan lah selama pandemi ini karena beberapa kita dengar kemarin developer besar juga kena tersangkut masalah yang salah satu grup besar juga kan gitu. Jadi memang kalau dari sisi kita lawyer memang itu sejalan sebenarnya karena benar-benar berdampak karena penanganan kita di perkara-perkara properti itu meningkat. Jadi ya kalau dibilang memang walaupun ini sekarang ini sudah mulai berkurang, sudah mulai ada yang bergeliat gitu, tapi perkara-perkara yang dari efek domino dari kemarin itu udah masih terasa sampai sekarang. Oh, jadi masih banyak sengketa-sengketa atau developer yang nakal lah ya? Kalau nakal kita jangan ngomong nakal lah, di sini ada developer. Jadi kan kita kan namanya sharing ya, kita kan sharing, kita mengupas masalah-masalah yang terjadi. Nah tadi kan kakak sempat mention ada sengketa-sengketa. Apakah itu juga terjadi di Kota Palembang? Oh banyak di Palembang. Kebetulan memang kantor kita sekarang lagi nangani perkara kepalitan ada 2 developer di Palembang. Itu kita yang tanganin. Nah, bukan Kak Bagir salah satunya. Aman. Kalau Bagir aman. Kalau sudah duduk berdampingan berarti aman. Itu cukup sengketanya kalau developer itu cukup ini karena masyarakat banyak kan rata-rata kan ratusan beli perumahan kemudian banyak problem-problem soal misalnya aku udah lunas sertifikatnya masih di bank terus cak mano ini kemudian ada yang developer diputus pilot ya kebetulan aku memang kurator yang menangani salah satunya ada perkara developer yang pilot kita kuratornya jadi kita sangat pelik kompleks karena apa problemnya itu tidak sesederhana uang beli rumah tidak dibangun. Betul. Uang udah beli rumah, udah dibangun, sertifikatnya tapi tidak KT. Nah, cak mano ini? Nah, sementara developer dapat, aku lah tidak sanggup, tidak pacak lagi, tidak nebus. Nah, ini kan satu problem yang cak mano jalan tengahnya. Betul. Nah, itu yang kadang kita sebagai kurator harus bener kata Bagir sama baik. Jadi hampir mirip. Harus ada inovasi biar masalah terselesaikan, tapi tidak merugikan kedua belah pihak. Karena kalau dieksekusi kasihan juga lah beli lunas dieksekusi kan. Kalau dibilang developer nggak sanggup lagi. Bank yang ngucur ke kredit, ya harus ditebus kan gitu. Ya karena bank juga duitnya kan dari masyarakat juga. Kalau bank diduduki ke masyarakat yang diduduki ke. Jadi sebagai kurator dituntut kreatif juga. Jadi mana caranya sertifikat dapat, kemudian tidak dieksekusi, bank juga dapat pembayaran. Nah itu yang kurator harus dituntut kreatif.
Berikan solusi seperti itu. Harus solutif. Ya, betul. Nah kita ke Kak Bagir lagi nih CSI, kalau tadi penasaran ada beberapa kata CSI developer yang nakal. Nah ini dari Kak Bagir Dewi pernah dengar atau pernah dapat tawaran nggak Kak, dari oknum-oknum yang memang kita tahu mungkin permasalahan developer ini mungkin sudah bangun rumah tapi jalan tidak dibangun seperti itu, atau ada PDAM segala macam yang memang tidak diselesaikan begitu Kak? Sebenarnya bukan kita membela developer Pak ya, tapi posisinya belum paham manajemen keuangan, itu lebih tepatnya. Jadi kalau niat nakal itu kayaknya udah ada, tetapi memang tidak siap memanajemen. Kalau itu sudah dikontrol dari awal, insya Allah udah ada yang istilah tadi developer nakal itu tidak ada. Cuman salah manajemen, ketika ada pendanaan ini tertarik untuk beli tanah baru kayak gitu, mungkin kayak gitu. Ketika itu dijalankan, nah posisinya di sini nuntut bangun, duitnya udah kate lagi, posisinya udah terbeli tanah, terbeli ini, jadi balik-balik ke manajemen keuangan. Jadi mereka ini developer lebih kepada perputaran uang begitu Pak Bagir ya, yang memang tidak sesuai dengan anggaran begitu. Tadi akhirnya timbul ada persepsi yang namanya developer. Jadi harus pinter-pinter ya, kompleks ya. Tapi menarik ini yang kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi Kak Arifudin ngomongin bahwa mana caranya permasalahan-permasalahan kita harus ada solusi. Tapi permasalahan-permasalahan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah developernya, konsumennya, ataupun pihak ketiganya, stakeholder yang lain? Apa gimana Pak? Kalau sejauh kita pengalaman jadi lawyer dan kurator ya, jadi kalau yang sebenarnya penyelesaian yang lebih bisa mengakomodir semuanya itu biasanya memang di ranah pengadilan niaga. Karena kalau gugatan-gugatan perdata umum di pengadilan negeri itu memang hanya menyelesaikan masalah satu kadang sampai 1.000 loh. 1.000. Kalau apartemen di Jakarta bisa sampai puluhan ribu. Nah kan tidak bisa selesai siko-siko. Nah kalau di pengadilan niaga seluruhnya ditarik. Yuk kita berembuk, cak mano ini selesainya. Jadi langsung ditarik kalau. Nah makanya kalau sekarang trennya itu kepailitan salah satunya yaitu sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan salah satunya developer yang memang sudah benar-benar stuck, sudah benar-benar tidak baca lagi, lalu tidak sanggup lagi lah, aku nyerah kayak itu. Nah istilahnya kayak itu. Ya, selaku pengacara juga Kak Arifudin sudah menemukan ada beberapa laporan yang masuk begitu. Apakah ada sudah yang selesai Kak? Dan berujungnya pada apa gitu maksudnya? Jadi gini, kalau yang sekarang lagi jalan nih ada di Palembang, kita tidak boleh sebut merek tapi Betul. Tapi ya boleh kok Kak, sedikit bocoran. Langsung viral kayak gitu. Kayak viral, jangan. Karena belum selesai, masih ditangani. Betul. Jadi ada yang kita tangani juga di Palembang, itu ada sistem namanya ini udah modelnya sudah mengikuti hukum acara kepailitan yang ada di pengadilan niaga. Terus ada sistem penebusan. Jadi penebusan itu memang ya jadinya jalan tengah. Jadi propertinya tidak dieksekusi oleh pengadilan, karena kalau kurator kita wakil dari pengadilan, tidak dieksekusi tapi bayar lagi top up. Nah top up untuk apa? Untuk nebus sertifikat yang ada di bank. Nah itu salah satu jalan tengah. Memang akhirnya kok kami bayar lagi? Ya itu jalan tengahnya. Bank dan bayarnya juga tidak banyak. Jadi misalnya paling ya 20% dari nilai inilah. Jadi artinya kalau kita beli tanah 500 jadinya belinya 600 nih. Cuman kan tanah tidak hilang. Nah, solusinya kayak gitu. Jadi jalan tengah dan sertifikat bisa dimiliki oleh konsumen ya sudah, berarti masalah terselesaikan gitu. Daripada kita ngotot tanah dieksekusi kan segala-gala uang rugi. Dan menimbulkan konflik baru. Ini kan masyarakat banyak kan. Jadi kompleks ya kalau ngomongin tentang soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang ada. Kompleks. Tapi balik lagi ke pertanyaan Asis tadi, itu belum sempat terjawab. Siapa yang harus bertanggung jawab Kak? Itu. Kalau bertanggung jawab ya. Ayo sedikit deh, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab udah pasti itu tidak bisa ditutupi, pasti developer. Oke, baik. Developer. Pemirsa ini makin menarik. Ini makin menarik. Jadi obrolan kita, perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Kak Bagir dan juga Kak Arifudin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Dan kau bisikan rasa kata percikan rasa sayang, kata percikan seirama dalam penciptaan rasa
Kok nih tadi tak kasih? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Baik. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Cetak sendiri. Ini bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini kak. Ini apa ya? Luar biasa, itu suara indah dari Mas Jaka setiap harinya ya. Kita ada di Penhead ini laju pengen tidur sebenarnya. Lagu galau terus. Betul, lagu galau terus. Nah, kita masih ngobrol di Penhead Cafe and Resto Palembang, pemirsa yang ada di rumah, dan juga masih dengan dua narasumber kita, ada Kak Bagir dan juga Kak Arifudin, begitu, yang memang akan memberikan informasi terkait dengan penyalahgunaan ataupun juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di developer perumahan yang ada di Kota Palembang. Nah, tadi setelah disinggung dikit bahwa ada siapa yang salah tadi katanya sih, developer. Siapa yang bertanggung jawab? Betul, siapa yang harus bertanggung jawab itu adalah developer. Nah, kita sekarang ngobrol langsung dengan developer. Ini Kak Bagir lagi Kak, terkait dengan tadi ada bermacam permasalahan yang timbul ini di bisnis perumahan. Tapi untuk di tahun 2021 ini Dewe, menurut Kak Bagir apakah ini masih perspektif atau masih mendapatkan income yang cukup untuk menjadi seorang developer? Kalau untuk prospektif tetap posisinya harga tanah itu kan tetap meningkat. Betul. Itu yang pertama. Nah, hanya balik lagi ke manajemen. Ketika manajemennya rapi, posisi ada kendala COVID ataupun kendala lain,
bisa mengatur, mencari solusi, nah itu tetap pasti bisa berjalan. Walaupun ada berdampak, keuangan berkurang ketika tidak ada penjualan, otomatis developer harus mau tidak mau ngikut pinggang, kayak itu ngikut pinggang. Dan juga solusi-solusi cak mano caranya biar konsumen itu tetap beli. Nah itu. Tapi belakangan ini dari berbagai pihak juga sudah bantu memberikan solusi dari perbankan, pemerintah, adanya bunga yang diturunkan, terus juga adanya pajak-pajak yang diperkecil kayak gitu. Itu harapan kita sebagai developer bisa membantu jadi solusi. Betul. Di era Covid ini. Nah, terkait dengan pemerintah dewek, Kak Bagir, ini Midun juga penasaran dan juga mungkin pemirsa di rumah, developer ini dewek, ini penanaman modalnya langsung dari developer ataukah memang sejauh ini ada bantuan dari pemerintah terkait dengan usaha dari developer dewek? Kalau untuk usaha developer, ada dari pemerintah, kecuali kalau memang yang namanya FLPP ya, perumahan subsidi. Kebetulan kami di perumahan komersil, jadi tidak terlalu paham mengenai rumah subsidi. Yang saya dapat info dari teman-teman, sekarang ini ada perubahan kalau untuk yang ada bantuan rembes kayak gitu, jalan, PLN, PDAM untuk subsidi, rumah subsidi itu dibantu sama pemerintah. Sistemnya seperti apa saya kurang paham. Tapi kalau komersil sendiri belum pernah. Kalau komersil seluruhnya pure dari developer, seluruhnya dari developer. Oh baik. Deh, kalau tadi kita ngobrol dengan Kak Bagir bahwa ternyata belum untuk komersil dewe tidak ada ya untuk bantuan dari pemerintah dan atau stakeholder yang lain. Bantuannya itu dari perpajakan. Nah, itu yang ada potongan-potongan. Potongan-potongan bunga tadi. Betul, dari perbankan potongan bunga untuk konsumennya ya. Kalau dari ke kitanya dengan ada potongan tersebut membantu kita menjual, otomatis konsumen kan berhitung. Posisi cak ini pas nih bunganya lagi kecil, ya udah aku beli rumah kayak gitu. Yang penting kita selalu inovatif ya untuk ngembangin atau proses penjualan dari perumahan ini, Dewe ya Kak Bagir ya. Dan tapi tadi kita sempat ngobrol juga dengan Kak Arifudin bahwa kakak sekarang lagi menangani 2 kasus ya yang ada di Kota Palembang ini Dewe. Ada tips atau kiat-kiat khusus untuk supaya dapat inti masalahnya itu kita bisa menguntungkan kedua belah pihak, Kak? Jadi gini, kalau untuk masyarakat yang baru nak mulai beli rumah misalnya, entah itu KPR atau cash keras atau cash bertahap ke developer. Yang pertama, aku harus bilang karena kalau kita dari sisi hukum ya, kalau sisi hukum kalau memang KPR yang langsung AJB itu udah bisa kita katakan 99% itu aman. Kalau KPR dan itu AJB langsung gitu. Karena memang itu dari pengalaman kita ya, jadi basis pengalaman. Kemudian yang pertama itu kalau membeli itu harus jelas tanahnya itu dalam sengketa atau tidak. Tanah yang dibangun oleh developer itu clear tidak tanahnya gitu. Nah, kemudian ya memang bisa lah nanya ke developer, Pak itu tanahnya tanah punya developer atau punya pihak ketiga. Kalau punya pihak ketiga, cak mana Pak, apakah sudah selesai Pak? Itu memang kadang-kadang harus ditanyakan ke developer. Itu kadang-kadang ada yang nanya gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi memang harus ditanya ke, jangan sampai tanah itu memang tanah punya pihak ketiga, jangan-jangan developer juga belum lunas ke tanah itu, ujung-ujungnya kagak tidak bisa pecah, tidak bisa naik sertifikat, tidak bisa AJB, aduh kacau itu. Legalitas yang pertama memang. Yang ketiga, satu tips ini. Kalau perkara developer yang bermasalah sudah ditangani kurator, maka beli sama kurator itu 100% aman. Nah, bukan bila kurator, tapi memang itu faktanya. Karena ini kalau udah dipegang kurator berarti itu udah utusan dari pengadilan, perintah pengadilan. Artinya kalau beli, kalau memang misalnya ada developer nih, developer X bermasalah, digugat pengadilan sana sini, akhirnya berujunglah ke pengadilan niaga kalau di Sumatera Selatan ini Jakarta Pusat. Selesai, ditujulah kurator misalnya. Nah, kalau kurator dalam rangka pembebasan itu menjual tanah itu udah pasti clear aman, 100% aman. Karena apa? Itu sudah merupakan jalan terakhir. Karena kurator yang dituju oleh pengadilan untuk mengeksekusi. Jadi kalau memang belum bermasalah itu ya soal legalitas tadi harus ditanya ke developer. Cak mano nih dengan tanah pihak ketiga, apakah cak mano statusnya atau cak mano atau kerjasama itu harus ya kita harus paham. Oh kayak gitu. Biar kita bisa apa ya cak mano ini kedepannya kira-kira bisa nggak AJB, karena kalau tanah itu kan harus AJB. Kalau ada AJB kan nggak bisa. Gitu. Kedua kalau memang itu tanah itu udah dipegang kurator, udah mau dijual kurator. Nah kalau udah dijual kurator itu udah pasti 100% aman karena itu akan nutup masalah yang sebelumnya. Tertutup kalau itu.
Berarti kita harus tahu inti masalahnya dulu ya, Iya. biar kita bisa cari solusinya Iya, bareng-bareng iya. untuk menguntungkan kedua belah pihak, Iya, ya itu ya Kak iya. Arifudinnya. Tapi kalau misalnya untuk misal nih, kita sudah berandai-andai bahwa sudah ada yang dirugikan. Nah. Konsumen ini harus kemana? Harus ngelapornya kemana? Nah itu kalau yang dirugi ke Lebih jadi ke begini, prosesnya gitu kali Kak ya. kalau misalnya dirugi ke, memang kadang-kadang kalau lebih bagus itu memang kekeluargaan ya, kekeluargaan. Tapi kalau memang sudah konsumen memang bisa, karena sebenarnya gini, kadang-kadang konsumen sekarang jalan masyarakat kita pada umumnya itu jalan singkatnya itu lapori polisi saja itu. Sebenarnya lapor polisi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena pidana itu cuma efek jera kepada developer, hukum badan. Tapi soal penyelesaian perumahannya tidak hati. Masih balik ke koruptor. Masih balik ke perdata, bukan polisi. Jadi kalau menggugat ke pengadilan. Oke, udah dihukum, udah dipenjara, terus what's next? Nggak kate untuk tanahnya cak maro, nggak kate penyelesaian. Cuman kepuasan hati, udah dihukum, nah, terus tanahmu gimana? Ya, masih bermasalah. Jadi Hilang bae duit tadi. hilang wae. Ya memang puas karena udah melapor polisi segala macam ya. Tapi saran aku itu bukan berarti melarang untuk masyarakat melapor polisi, itu kan hak masing-masing masyarakat. Betul. Tapi itu sebenarnya nggak solutif. Gitu. Ya. Nah ini mungkin kita ke Kak Bagir lagi. Kalau tadi sudah dikasih dari Kak Arifudin terkait dengan tips and trick ya. Nah ini untuk konsumen mungkin yang masih belum tahu cara memilih developer yang memang terpercaya, agar memang kagetnya tidak ada kasus-kasus yang diadu lagi ke Kak Arifin itu. Kira-kira boleh dikasih ke pemirsa yang ada di rumah Kak? Betul seperti yang disampaikan sama Pak Arif tadi, bahwa pertama legalitas. Ketika beli itu pastikan legalitasnya aman. Setelah itu bisa observasi juga ke sekitar. Nah, tetapi posisi observasi ke sekitar ini juga tidak bukan mutlak. Bukan mutlak, maksudnya ketika mau beli perumahan atau sudah beli rumah, observasi di sekitar, dengar-dengar. Biasa kan apa bahasa Palembangnya? Bukan solusi, tapi paling tidak kita dapat gambaran kira-kira ini lokasi aman atau tidak. Yang ketiga, tanya langsung sama yang huni. Kalau dia di perumahan, tapi kalau dia di perkampungan satu-satu, biasanya itu tetangga lebih pasti kayak gitu. Mungkin itu balik sih legalitas memang. Pastikan legalitas. Legalitas dan juga transparansi ya. Betul, antara developer dan juga konsumennya itu. Jadi perlu juga kalau Kak Bagir tadi ngomong, kita perlu nanya-nanya juga, bukan bergosip tapi nyari dari permasalahan yang ada di situ. Kira-kira yang sudah nunggu di situ ada permasalahan apa tidak? Itu tadi obrolan kita yang luar biasa dengan dua narasumber. Ini mungkin terakhir kita minta dengan Kak Arifudin dan juga Kak Bagir, ini himbauan untuk masyarakat yang memang sekarang mungkin dari Kak Arifudin yang sedang ada kasus, atau dari Kak Bagir mungkin yang akan memilih, silahkan untuk himbauan untuk masyarakatnya. Kalau aku closing statementnya gini ya, intinya jangan takut beli rumah sebenarnya. Betul. Karena kalau kita kan seluruh uang itu kan butuh rumah kan. Jadi jangan karena takut ada masalah tapi laju tidak beli rumah sama sekali. Jangan takut. Tinggal harus cerdas. Nah, harus itu tadi legalitas segala macam gitu tadi. Karena dengan kita beli rumah di developer di ini, itu akan tetap dengan masa pandemi ini akan membantu menghidupkan perekonomian. Kalau kita berhenti galau, udah kata yang beli lah, mati kita udah kata ini perekonomian tidak berjalan kan. Gitu. Takutnya tuh jangan beli rumah, tapi takut udah kata duit. Itu yang permasalahan ya biasanya. Silakan Kak Bagir untuk closing statementnya. Boleh. Closing statement saya, saat ini adalah saat yang tepat untuk beli rumah. Posisi bantuan dari pemerintah, dari developer pun banyak sekarang ini yang memberikan solusi-solusi mempermudah untuk pembelian rumah. Jadi saat ini jangan dilewatkan lagi, segera beli rumah untuk masa depan. Wah, developer banget. Itu ilmu marketingnya S3 itu sudah. Dan itu tadi pemirsa obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Bagir dan juga Kak Arifudin yang sudah meluangkan waktunya ke Panhead dan juga di Halo Palembang. Dan sebelum kita mengakhiri Halo Palembang hari ini, Cak Asi dan juga pemirsa yang di rumah, kita bakal ngejok ke perakiraan cuaca data dari BMKG untuk hari ini. Ini bisa dilihat dari layar kaca Bang Cebice ya, untuk khusus Kota Palembang.
Indralaya dan juga Ogan Ilir ya tentunya. Perakiraan cuaca ini mungkin bisa jadi pedoman ya untuk hari ini. Betul. Yang kita ambil dari data BMKG, kalau misalnya Mang Cik Bice yang nak pergi keluar, nak aktivitasan di luar, atau nak ketemu dengan keluarga, atau mungkin nak ketemu di salah satu rumah makan, nak mbak di indoor atau nak di outdoor ya, itu bisa juga. Tapi untuk Mang Cik Bice dewe, kalau kata pepatah itu antisipasi tetap nomor satu ya. Sedia Apalagi payung sebelum hujan. Itu kita jenguk CSI siangnya akan ada prediksi hujan ringan di 3 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini dewe. Ada Palembang, Banyuasin dan juga Ogan Ilir dengan suhunya itu sampai 21 derajat Celcius. Dan sekali lagi ini cuma perakiraan cuaca bae Mang Cik Bice, dan mau kasihnya untuk Mang Cik Bice yang sudah nyaksi ke Halo Palembang pagi hari ini. Kami masih live dari Penhead Cafe and Resto. Kalau misalnya Mang Cik Bice yang nanya sarapan, boleh langsung mampir ke sini. Dan akhir kata saya Sefer Manda. Dan aku Mido Raditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bahagia kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku akan Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Cek Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan make sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Make masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun kandungan karbohidratnya yang tinggi bisa menimbulkan efek tidak baik bagi kesehatan. Karbohidrat dalam tubuh beresiko membuat seseorang menderita diabetes. Telah hadir Safeking Low Carbo Presto Cooker. Pertama dan satu-satunya Presto elektrik yang memiliki fungsi memasak nasi sehat rendah gula dan karbohidrat. Safeking Low Carbo Presto Cooker dapat